mudah-mudahan dari Banten ini. Mentang-mentang ratu namanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta salama ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Insinyur Yana Esudia dan juga Bapak Daniel, Bapak Indra yang dirahmati Allah, keluarga besar dari Cawan. Ya, Cawan ini membidangi ada Cawan TV, Cawan Corporate, Cawan TV, IRS, BAP dan sebagainya. Mudah-mudahan sebagaimana keinginan dari Sohibul Hajah, Ibu Hajah Yana, bahwa usaha-usaha yang semua ada divisinya, restoran, pertanian dan sebagainya, entertainment dan sebagainya, mudah-mudahan ya next year 2022 yang mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya tutup dengan doa untuk memberkati majlis dan keinginan kita, cita-cita ke depan, saya diminta untuk testimoni hari ini, paling tidak memotivasi khusus diri saya dan umumnya kepada semua yang hadir. Jadi usaha apapun kita satu punya niat. Niatnya jangan salah, niatnya mencari keridhaan Allah. Nah, ini luas nih. Jadi secara ketauhidan kita memohon kepada Allah karena Beliau yang maha luar biasa, maha besar, maha bijaksana, maha segalanya yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi tujuan golden goalnya itu adalah mencari ridho Allah. Adapun goal-goal yang lain tentunya kita minta berharap kehidupan dunia yang baik, ya, dunia hasanah, dan terakhir wa fil akhirati hasanah. Semoga apa yang kita akan langkahkan ya dengan usaha-usaha yang sudah kita susun rencana, tapi namun demikian secara spiritual jangan kita lupakan. Karena di atas kertas memang kita bisa memprediksi ini. Namun kita harus paham ada faktor X yang Allah punya kuasa. Jadi secara spiritual juga kita harus seimbang. Jadi ada ya spiritual emosional question. Jadi kalau ada IQ, intelligent question, EQ, emotional question, ada ESQ, emotional spiritual question. Jadi kalau udah kita spiritual, kemudian selepas usaha nggak berhasil, kita nggak down, nggak jadi lemah, nggak jadi turun, nggak jadi resah gelisah, nggak galau, karena tujuan kita adalah mencari ridha Allah. Adapun naik turun up and down-nya itu bagian dari usaha. Nah, kalau kita udah yakini itu bagian dari usaha, kita nggak akan baperan jadinya. Usaha apapun pasti ada turun naiknya. Tapi ingat, ketika kita nanjak, yakinilah di ujung itu ada turunan. Dan kalau kita turun lagi happy, lagi banyak cuannya, lagi profit gitu ya, ingat kita akan ada tanjakannya, artinya ada susahnya. Maka disinilah fungsinya spiritual. Ingat kepada Allah, innamal usri yusra. Makanya di dalam usaha kita harus ada ya evaluasi. Evaluasi itu begini, ada 3 yang harus kita evaluasi. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama, equal ya. Misalkan kalau hitung dagang 1 juta nih. Kemarin 1 juta tahun kemarin 2021. Kita anggaplah tahun ini udah lewat ya. 2021 itu untungnya 1 juta. 2022 untungnya 1 juta juga, sama. Itu termasuk kategori kita rugi. Walaupun sama. Jadi kita berharap man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabi. Orang yang tahunnya lebih baik dari tahun kemarin itu dia termasuk orang yang beruntung. Tahun 2021 dia untung 1 miliar misalkan. Tahun 2022 dia untung 10 miliar. Nah, itulah orang yang beruntung. Nah, apalagi nauzubillah, jangan sampai udah untung 1 miliar tahun kemarin, tahun yang akan datang kita malah rugi. Nah, itu orang yang binasa. Jadi ukurannya kita harus pahami. Dan ketika kita melaksanakan usaha itu ada spiritualnya. Jadi kalau kita lagi turun usahanya, enggak juga gelisah karena kita yakini ini bagian dari ujian. Ingatlah ketika kita diuji, sesungguhnya kita akan diangkat derajat. Kita ujian sekolah, ujian perguruan tinggi, hasilnya adalah apa? Kenaikan kelas, kenaikan degree kita. Nah, kalau kita yakini itu maka kita akan tenang. Orang-orang yang tenang usahanya adalah orang yang mengedepankan dari ikhtiar dan spiritual.
Spiritual itu adalah bagian dari doa. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Tadi saya alhamdulillah belajar dari Ibu Hajayana. Ini testimoni juga ya. Beliau owners, beliau leader, tetapi nggak begini-begini enggak, tapi dipanggil tuh siapa koordinatornya, koordinator acara, koordinator makanan, gimana baiknya. Itu kita bisa lihat bahwa beliau adalah orang yang selalu mengajak musyawarah. Orang yang sudah mengedepankan musyawarah, insya Allah akan ada kata mufakat. Jadi nggak nyala-nyalain. Kan kamu koordinator, kan kamu nggak menyalahnya, tapi diajak gimana baiknya, gimana baiknya, sehingga semua jadi win-win solution. Suka sama suka, enak semuanya, nggak nyala-nyalain. Itulah pribadi yang luar biasa yang saya kenal Ibu Yana dari waktu pondok pesantren yang saya ada, Darul Rahman, itu waktu di Senopati. Di Senopati, di belakangnya rumah Bapak almarhum Bapak Sudarmono, wakil presiden dulu. Itu Ibu Yana, ya beliau bekerja di PU, pekerjaan umum. Jadi dekat dari Al Azhar ke Senopati, dekat. Itu 2015 kurang lebih Bu Yana ya. Jadi Bu Yana mencari untuk anak yatim, kemudian saya koordinir. Alhamdulillah sampai sekarang hubungannya kita ada di situ adalah trust, kepercayaan. Setiap event, kegiatan saya laporkan ke Ibu Yana. Dan Ibu Yana tidak hanya usahanya banyak, tetapi spiritualnya luar biasa. Makanya orang yang mengedepankan spiritual, dia ya golden goalnya tidak hanya dunia, tapi ingat akhirat kita tujuannya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kampung akhirat itulah tujuan kita. Mohon maaf lahir dan batin, ini nasihat buat saya khusus, umumnya kepada hadirin sekalian. Kita kenal kemarin ada yang wafat tokoh dari Bandung, ya Bang Odet, wali kota Bandung. Itu luar biasa, berita di mana-mana. Kita ambil apanya? Baiknya. Sisi baiknya, beliau katakan wali kota itu sampingan. Justru sebagai penceramah, sebagai dai, sebagai guru, itulah kerja utamanya. Kalau kita mungkin wali kotanya yang utama, yang lainnya sampingan, tetapi beliau wali kotanya itu malah sampingan. Nah, kita belajar, jangan terus-terus kita tujuannya dunia akan kita tinggalkan. Sebagaimana kita berharap, ya Allah semoga kita hidup di dunia yang bahagia. Kenapa kita nggak juga berdoa semoga akhirat kita bahagia? Makanya doanya kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita akan tinggalin ini semua. Ini sementara. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan statement ya untuk ingatan kepada kita bahwa inna umra ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata baginda Rasul, umur umatku antara 60-70. Ini bukan nakut-nakutin ya Bapak Ibu ya, tetapi untuk ingatan kita, umur manusia itu anak Adam 60-70 ya. Kalau memang dulu-dulu memang para nabi banyak yang umur ratusan tahun, tetapi untuk sekarang 60-70 kurang lebih. Adapun 100 itu bonus untuk supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita saving? Mungkin saving money di bank banyak, kita banyak duit, banyak deposito, tetapi deposito akhirat kita apa? Nah, oleh karenanya kita kumpulin untuk kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kapok dengan kita berbuat kebaikan. Ada satu ilustrasi sebagai penutup ya, kemudian saya tutup dengan doa. Seorang ibu mungkin pernah dengar ya cerita ini. Seorang ibu melihat ular ya di kebakaran satu rumah, dia tolongin ular itu. Kemudian pas ditolongin, mau ditolongin, dicatok ular. Kemudian pas dicatok dia lepas. Ngelihat lagi ular itu, dia mau tolongin lagi. Orang di sekitarnya bilang, "Bu, itu ular nyatok ibu. Ya, ibu nanti bisa mati." Iya, betul. Sifatnya ular itu dia mencatok. Sifatnya ular itu menyakiti kita. Tetapi bukan berarti saya berhenti untuk saya selalu berbuat kebaikan. Jadi intinya jangan kapok untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun kenyataannya air susu dibalas dengan air tuba. Artinya apa? Kebaikan kita kebanyakan kita dibohongi, relasi kita dihianati, gunting dalam lipatan. Nah, itu artinya kan main sikut di dalam mencari keuntungan. Nah, kita nggak boleh begitu. Kita lurusin niat, tujuannya sama-sama kita sukses bareng. Jadi jangan sukses sendiri, sukses bareng. Mulai bekerja, baca doa, bismillah, kemudian apapun, ya kemudian kita selepas selesai ucap alhamdulillah sebagai wujud syukur kita. Oleh karenanya mari kita sama-sama baca doa, kita niat baca suratul Fatihah, semoga Allah berikan keberkahan kita, umur panjang, kesehatan, dan juga tentunya yang terpenting adalah husnul khotimah.
Karena husnul khotimah ini adalah bagian indikator ciri-ciri orang yang dibimbing oleh Allah. Ada beberapa ciri ya yang Allah membimbing kita. Satu, kalau kita cepat berbuat kebaikan, itu tandanya kita sedang diberi hidayah. Artinya, ayo gabung, ayo siap, saya membantu. Itu berarti cepat keinginannya dapat hidayah. Yang kedua, dia rindu, selalu mau kepada Allah. Artinya begini, ibu, bapak selalu dalam perjalanan di tol, kemudian dengar suara azan, itu dalam perjalanannya gelisah. Kemudian bilang sama sopir, kita cari rest area, kita sholat dulu biar tenang. Suka begitu nggak? Kalau ibu suka begitu, bapak suka begitu, itu tandanya ibu sedang dalam lingkaran bimbingan Allah. Alhamdulillah. Terkadang kita jawabnya, azan, antar aja. Itu bahaya tuh, bahaya, hati-hati. Apalagi di jalan tol, ya ngebut sedikit udah oleng kendaraan kita. Banyak cara Allah untuk mengingatkan kita supaya kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena jangan sampai seperti itu. Kita harus cepat ketika kita diingatkan untuk berbuat kebaikan, harus cepat. Kemudian semangat, kemudian harus sabar, dan yang terakhir adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini untuk kita bersyukur ya di dalam rangka memberikan ucapan selamat dan sukses kepada calon korporat apapun bidangnya untuk ke depan lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa afana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya faridal hamd ya kasifal dhon ya man bi abdi yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma adfa'anal bala wal bala wal waba wa ta'un wa virus corona fi baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amah wa anta ta'lamu ma la a'lam wa anta a'lamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sukses untuk kita semua dan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa sudah di penghujung acara.